Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, sehat, dan semoga kita diantarkan sampai hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Salah satu amalan utama yang dianjurkan dalam merayakan Idul Fitri adalah menunaikan sholat Idul Fitri. Sholat ini merupakan sunnah muakkad bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Anjuran sholat Idul Fitri disyariatkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar menuju lapangan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, baik wanita haid, wanita yang dipingit maupun gadis-gadis muda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sholat Idul Fitri bukan hanya untuk kaum laki-laki tetapi juga dianjurkan bagi wanita. Bahkan mereka yang sedang tidak sholat tetapi dianjurkan untuk mendengarkan khutbah dan ikut merasakan kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri. Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan umat Islam untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, mengenakan pakaian terbaiknya, bertakbir sejak malam hingga sebelum sholat dimulai, makan sedikit sebelum sholat sehingga tanda telah berbuka dari puasa Ramadan. Hikmah sholat Idul Fitri ada 5. Yang pertama, sebagai simbol syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebulan penuh menunaikan ibadah puasa, sholat Idul Fitri menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kesempatan menikmati Ramadan dan mendapatkan ampunannya. Yang kedua, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Momen Idul Fitri mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah di mana seluruh umat Islam berkumpul tanpa memandang status sosial, jabatan, atau harta. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kesetaraan di dalam Islam. Semua orang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sehingga tanda bahwa kita semua adalah hamba Allah yang sama. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Idul Fitri kembali ke fitrah atau suci. Sholat ini menjadi pengingat bahwa setelah Ramadan kita harus terus menjaga diri dari dosa dan meningkatkan amal ibadah sampai hari akhir. Yang keempat, menghidupkan sunnah Nabi. Rasulullah SAW selalu menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Sebagai umatnya kita harus mengikuti sunnah beliau agar mendapatkan keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam di Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, hatinya tidak akan mati di hari ketika hati-hati yang lain mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, menunjukkan syiar Islam secara terbuka. Sholat Idul Fitri biasanya dilaksanakan di tanah lapang atau masjid jika memungkinkan. Ini adalah bentuk syiar Islam menunjukkan kebesaran dan keagungan agama Allah dengan berkumpul ribuan bahkan jutaan umat Islam di satu tempat. Kita menunjukkan kekuatan kebersamaan umat Islam. Jamaah pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan Hari Raya Idul Fitri esok sebagai momen untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Jangan sampai ibadah kita selama Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan pengaruh positif dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.